Selamat sore, teman-teman sekalian. Hari ini, nggak tahu kenapa studio terasa panas ya. Ini menyebabkan aku selalu berkeringat. Anyway, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sahabat Kompas TV, selamat bergabung di TikTok Live Kuaci Time episode ke-6 hari ini. Dan di sini ada gue Edika, di mana hari ini tentu nggak sendiri, sudah ditemenin sama salah seorang yang cukup fenomenal. Kalau kalian pernah main-main ke Kompas TV, nggak mungkin nggak kenal, Alexander Wibisono. Hai Dik. Sebelum aku ke Mas Alex, aku mau bilang kepada penonton bayaran tolong lebih interaktif ya. Jangan misalnya kayak tadi Alexander Wibisono langsung gini, jangan dipancing dulu, Mas. Iya. Evaluasi, Mas. Nah, Dicatat namanya ya. dicatat ya, siap. Yang bandel tadi tuh ini nih. Iya, Mas Alex apa kabar? Baik Dik. Baik, baiklah kita sudahi dulu Oke. Nah, Mas Alexander Wibisono, coba boleh dong introduce yourself kepada teman-teman sahabat Kompas TV dimanapun mereka berada nih. Oke. Nama Alexander Wibisono. Hampir kejebak. Nama Alexander Wibisono, panggilannya Alex biasanya di Kompas TV ini jadi apa ya? Kepala peliputan sekaligus penanggung jawab untuk digital Kompas TV, aset digital Kompas TV, dan banyak acara yang lain. Yes, ya. Teman-teman, makanya kalau misalnya kalian melihat ya platform digital media sosial Kompas TV, tayangan Kompas TV, nah ini Mas Alex lah the truly person yang ada di belakangnya selain kita-kita ini yang ada di sini ya. Anyway, di awal tadi aku udah bilang sama Mas Alex untuk ada peraturan ya Mas ya. Ya, jadi ada peraturan selama Kuaci Time, Mas Alex nggak boleh ngomong aku kamu, lo gue, you and I, saya anda, ente ana, ya kan? Abdi, apa kalau kamu bahasa Sundanya? Mane, gitu kan? Sampean kulo, nah itu nggak boleh. Jadi harus kayak Kami. oh, enggak, tidak mewakili korporat Anda ya. Di sini Mas Alex tidak mewakili Kompas TV tapi mewakili Alex itu sendiri. Oke Dika. Oke deh. Mas Alex, gimana? So how's life? I mean like, Mas Alex ini dulu awal-awal bekerja di dunia jurnalistik gitu ya. Itu dulu bekerja pertama kali sebagai apa? Kerjanya dulu jadi lulus kuliah duluan. Terus ditawarin kerjaan, ada penulis lah di satu majalah maskapai gitu ya. Nah, join ke situ gitu. Terus kemudian kerja di situ setahun. Tapi kemudian selama kerjaan kan itu kerjaannya tuh kayak jurnalis gitu ya. Terus tiba-tiba ngumpul ada satu acara gitu di Jogja. Waktu itu perayaan ulang tahun, ini maskapainya Lion Air. Waktu itu ada In-Flight Magazine-nya. Terus ada acara ulang tahun tuh, bikin acara besar di Prambanan. Kumpul lah sama wartawan-wartawan. Tapi nggak dianggap. Wah, di situ emosi. Anda tuh. bukan wartawan gitu? Emosi. Udah kuliah susah-susah, ya kan masuk UI. Bangga banget. Jaket kuning. Yellow jacket. Yellow jacket. Cuman itu doang kebanggaan gua. Oke. Sebentar, sebelum kita ngebahas yang tadi itu ada di apa paguyuban wartawan gitu ya. Mas Alex dulu kuliah di UI. UI. Jurusannya apa? Politik. Berapa tahun kuliahnya? 4 tahun setengah. Itu on time berarti? On time kelewatan setengah bulan. Kenapa lewat, Mas? Tapi lebih dulu karena teman-teman rata-rata lulus 7 tahun, 6 tahunan. Oh, berarti Mas Alex termasuk yang baik. on time lah, yang baik ya? Baik. Oh, baik-baik ya? Baik. Ya kita punya foto Mas Alex semasa kuliah, kita akan lihat, enggak, bohong. Banyak loh padahal ada di macam-macam, di Facebook ada. Oh, di Facebook ada. Memang kita udah nemu sebenarnya Udah fotonya. ya, udah. Cuma kita nggak tampilin karena kita punya sesuatu yang lebih. Itu dia nih. Mas Alex, ini mau nyapa dulu sama sahabat Kompas TV. Jangan lupa untuk follow, jangan lupa untuk share live ini dan juga komen ya teman-teman ya. Kalian boleh titip pertanyaan, nanti kita akan tanyakan kepada Mas Alex. Seperti salah satu ini ada kita mau sapa namanya Popo. Kamu Barbie bukan? Bintang tamu rambut putih, weh. Siapa rambut putih? Ini nggak putih loh. Nggak putih. Ini ash gray ya. Kriteria capres katanya. Ngeri ya. Mas, mau dijawab nggak tuh? Gue merasa lebih mirip. Stop right there. Oke, hukuman. Aduh, iya. Nah,
Karena Mas Alex barusan ngomong gua, guys. Gua, iya. Baik. Iya. Mas Alex. Tapi jadi kaku ya kalau nggak ada gue lunya tuh ya. Iya, makanya setelah ini udah boleh gua elu karena udah kena hukuman. Mau ngomong Dika, Alex itu aneh gitu. Lucu loh, Iya, gemes. Iya gemes. Gemes loh, so Gen Z. Nah, Mas Alex ini Ya. truth order. Dare aja lah, Mas. Enggak, gue truth lah. Truth. Karena kalau Mas Alex pilih truth akan tetap kena dare juga. Jadi tetap aja ya, langsung aja kita ke truth. Mas Alex, who is the worst famous person you have ever interact with? Yang paling jelek ya siapa ya? Jadi kayak, aduh ogah deh gue ngobrol sama dia lagi gitu. Tapi harus orang terkenal ya. Wow, Harus still. orang terkenal. Itu famous person. Oh, oke, famous person. Apa mau dare aja udah. Gue nggak pernah punya masalah ya. Siapa ya? Selama gue jadi wartawan, orang terkenal. Kan tidak harus punya masalah. Iya, Cuman iya. kayak pas ngobrol sama dia, oke, udah kayak enough lah gitu. DKI Pelona mungkin bukan? Enggak. Masalahnya bukan nggak terkenal ya di Kaipul. Oh, apa dong? Siapa ya? Mungkin kalau di karir wartawan itu Yusri Liza Mahendra. Setiap ketemu dia, orang atau wartawan siapapun itu pasti deg-degan. Karena ini udah boleh ngomong gua kan? Udah boleh. Ya, dulu ada pengalaman wawancara gitu Yusri Liza Mahendra, nggak tahu temanya. Kan biasa wartawan tuh kadang sok tahu gitu ya. Nggak tahu dalam, nggak belajar dulu, suruh pulang Sama dia? sama dia. Suruh belajar dulu. Mas Alex digituin? Iya. Oh. Ya udah, habis itu balik lagi. Pulang gitu? Pulang. Kamu nggak tahu apa-apa kayaknya. Coba belajar dulu deh, nanti hubungi saya lagi gitu. Tapi oke, itu maksud gue itu pengalaman yang ngena banget ya. Dan kita semenjak itu gue selalu bilang ke teman-teman reporter siapapun, senjatanya wartawan itu ya riset, belajar gitu. Jadi Iya. walaupun kita agak so tahu tapi tetap Betul. ada dasarnya. Betul, ini benar banget sahabat Kompas TV. Kenapa? Karena aku juga pernah dikuliahin secara one on one gitu sama Mas Alex. Tiba-tiba nanya, Dika ini gue kasih lo 4 berita, coba lo pilih berita mana yang akan lo naikin duluan. Gue langsung kayak yang mana ya? Aku bingung gitu. Nah. Dan lu nggak lolos kan? Apa? Lu nggak lulus kan? Enggak. Jahat banget jangan diungkit di sini Malu tuh loh depan anak magang, ya ampun. Depan Jocelyn. Ada nih Jaya 7, salam ya Bejo katanya gitu. Wah, salam balik. Ini Bejo nih kalau yang manggil gua Bejo pasti temen gua di kuliah. Oh, kenapa dipanggil Bejo? Anda seberuntung itukah? Ya tadinya nggak berpikir seperti itu. Jadi mulainya itu kuliah sama SMA. Jadi gue tuh punya namanya kan Alexander Wibisono Adiputro. Kalau manggil Alex itu berarti temen sampai SMP mungkin ya. Terus kalau manggil Wibi itu pasti keluarga. Kalau manggil Bejo itu rata-rata temen 70, SMA gue 70 sama teman-teman kuliah UI. Waktu itu kan kita sering coret-coret di pinggir jalan tuh ya. Iya. Graffiti Wah, gitu vandal. ya. Setiap ada tulisan STM mana gitu, coret gitu. Oh. Ganti nama angkatan, garnisun Anak 70 geng ya? gitu. Enggak, Geng. tapi memang itu bawaan aja. Terus Jadi mukanya sedih Bang. warna apa? Warna biru. Oke. Karena angkatan gue tuh ini biru. Gitu. Nah, karena coret-coretan itu kan nggak mungkin kita pakai nama Alex gitu ya. Iya dong. Besok ketangkep sama bu guru atau pak guru kan di sekolah. Jadi namanya Bejo. Nah dulu itu BJ03 tulisannya. Yes, BJ karena Bon Jovi nomor absen 3. Gue tuh suka lagu Bon Jovi. Apa Bon Jovi? Gue tuh suka sama Bon Jovi. Jadi BJ03. Oh, Fansnya Bon Jovi nomor absen 3. Karena absen gue dulu nomor 3. BJ03. Beju panggilannya kan, Beju, iya. Beju, jadi Bejo. Bejo gitu ya. Udah lanjut. Nah sekarang jadi B70 nulisnya, Bejo. Oke. Wah beruntung Anda ya, begitu ya. Tapi berarti sebentar, Mas Alex, Bejo dikasih nama itu kan istilahnya kan nama samaran ya? Oh berarti Mas Alex ini sebenarnya sudah nonton Money Heist dari zaman kuliah ya? Orang kan namanya Tokyo gitu kan, apalagi tuh. Kalau yang Mani-Mani udah dari
kecil deh nonton. Walaupun nggak ada hitsnya. Mania apa sih? Oh, nggak ngerti aku jokes bapak. Oke, kita mau baca lagi komen nih, Mas Alex dari ada Jembeng. Oh, Red Light. Salam Red Light, basis Red paling Light itu keren. band gue zaman kuliah. Itu bareng, sekarang ada EP dan presenter Harjuno Pramunito, terus ada Reza, sama Hasto. Bukan Hasto ketua LPSK ya, tapi Hasto ketua. Aku baru mau bilang Hasto Wardoyo. Bukan. Nah, itu kita bawain Sting, The Police. The Police terutamanya, bukan Sting, The Police gitu. Jadi kita Sering selalu manggung dulu, Mas? manggung di kampus aja gitu, pensi. atau festival-festival gitu aja. Makanya namanya Red Light, lampu merah. Masih pernah ini nggak nge-jam? Nge-jam maksudnya itu angkat barbel? Bukan, itu nge-gym. Oh. Nge-jam kayak beng. Udah jarang banget. Terakhir sama teman-teman Rock Geeks kan. Udah ada taruh bass di rumah, tapi cuma diliatin doang bassnya. Oh, ya nggak apa-apa Mas. Sama itu Gitu. kayak motivasi nge-gym, ngeliatin barbel doang. Dari mana? Nah ini ada pertanyaan Nih. dari Bima Hardika nih, jauh-jauh nih. Syarat paling penting untuk jadi wartawan dong katanya. Wah, pertanyaannya Syarat sangat... paling penting untuk jadi wartawan menurut gue kepo. kepo. Nah, istilahnya anak sekarang tuh kepo, pengen tahu aja. Apa kepanjangan kepo? Gue nggak tahu. Ada kepanjangannya. Kepo gitu. Oh bukan. Gua pikir. Itu kepanjangan bener sih, Ya, kepanjangan. kalau kepo kepanjangan jadi ke aja. Karena kan keponya udah kepanjangan tulisannya. Ya kan? Harus dipendekin kan? Kalau kepanjangan harus dipendekin. Jadi ke aja. Tapi ya Mas, kepo itu kepanjangannya adalah knowing every particularly objects. Oh, oke. Keren kan istilah Gen Z. Lu ngeri ya. Nah, gimana Mas untuk menjadi wartawan apa yang paling penting kan? Itu kepo. Kepo itu tadi ya? Kepo, karena semua itu berangkat dari keingintahuan. Ya kan? Kalau kita nggak kepo, maka kita nggak akan belajar. Nah, kalau kita nggak kepo, kita nggak akan ngulik. Nah, setelah kepo, baru kita riset, baca. Jangan cuma kepo doang. Kalau kepo doang, akhirnya jadi gosip. Betul. Gitu. Nah, kepo, datang kemana kita cari tahu, kita konfirmasi. Nah, tugas wartawan itu yang paling utama adalah melakukan verifikasi. Memastikan informasi itu benar apa enggak. Tanya ke sumber utama gitu. Kalau bisa datangin sumber utama. Kalau nggak berhasil diverifikasi, berarti itu belum jadi jurnalis ya? Belum, itu jadi itu doang kali ya. Apa istilahnya sekarang ya? Cuman jadi ini doang, nge-tweet gitu doang kan? Jadi buzzer aja. Buzzer kan nggak ada ini, cuma nerusin doang, rame-ramein. Mas Alex terakhir kali kepo tentang apa? Gue kepo banyak hal sih, sering banget ya. Kalau misalnya nih kasusnya, ya gue selalu berangkat kayak kasusnya Mario Dandi misalnya, pelajaran. Kok bisa ya begini ya? Ini orangnya seperti apa? Kan gue riset. Sekarang gampang banget. Semua sosial media terbuka kan. Jadi yang paling mudah gue cari sosial medianya apa segala gitu. Jadi mulai dari situ gue bisa profiling, cari. Jadi itu gue kepo di luar pekerjaan biasanya ngepoin ini kehidupan karyawan misal. Ya lu sih sebenarnya. Gue cari tahu kadang-kadang ini Dika nih gimana sih gitu. Ini kok bisa jenggotnya segitu gitu ya. Ternyata tuh jenggot asli, kata orang jenggotnya palsu katanya. Iya nih asli sama Dan yang susah kan meliharanya kan? Bener ini ya? susah. Jadi ini asli, kalau yang sebelah sini di pipi ini sulam. Iya. Sulam jenggot. Sulam jenggot ya? Ya enggak lah. Mana ada sulam jenggot? Ada. Iya sih, sulam alis aja ada ya Mas ya? Iya. Apa sulam jenggot? Oke. Sekarang kita masuk ke dare-nya tadi Mas Alex. Ya. Maka tadi aku bilang dare aja. Ya. Karena gimana pun akan tetap diberikan. Karena sudah disediakan, rugi kalau nggak diberikan. Oke. Kita langsung panggil Jocelyn. Ke Jocelyn. Ini makanan tadi aku tanya Mas Alex ada alergi ini nggak? pasti nih. Sini. Itu dari bentuknya sih gue pusing gue kalau makan ini pasti. Dari bentuknya gue tahu ini. Tahu apa? Tahu pisang itu. Iya, pisang. Iya. Ada 2. Iya. Satu dari Gue ini. pegang aja jangan makan ya. Pegang mau? Boleh. Mau pegang pisang? Sebentar doang. Oh. Demi lu. Tapi jangan makan. Ini plastik Mas. Yang real itu ini. Yang banyak bercaknya. Ih, mereknya lagi. Yang banyak bercaknya ya. Terus kenapa? Kenapa dengan pisang? Maksudnya kok? Gak tau, gue tuh kalau ngeliat pisang itu Jocelyn bisa dipindahin lagi? Gak. Bahkan untuk melihatnya pun kayak Gak, ya? gini. Gue tuh pisang itu satu, baunya gue gak kuat.
Ada kan pisang yang kayak pisang Bau ambon, pisang. bau pisang itu Iya, pusing iya. gua, pusing. Terus yang kedua warna kulitnya. Kenapa kuning? Kan dia- Bagus. enggak, kan pisang nggak selalu kuning bagus. Ada kan. memar-memar memar kadang-kadang. itu gue belenyek itu gue, aduh. Pisang sama durian gue. Nggak suka. Nggak kalau durian gue masih bisa makan. Tapi Oke. cuma dikit gitu. Tapi baunya apa? Gue nggak ngerti ya. Kalau ngelihat dua ini kayak kesannya kotor gitu. Itu aja dah. Nah, kalau durian aku oke fine lah. Banyak orang nggak suka durian di luar sana kan. Walaupun aku sebagai orang Medan merasa tercela ya. Ada orang nggak suka durian tuh aneh. Mas Alex pernah nggak makan? Apa? Nanti deh itu ada pertanyaannya. Tapi Mas Alex, Nggak deh gue yang ini gak. Gue pegang aja deh. Jangan pegang. nah, maksudku kayak Jadi zaman kuliah itu orang tuh tahu, senior gue tuh tahu begini. Tapi jadi ketika ospek, gue tuh disiapin pisang. dia tahu kalau Mas Alex nggak Tahu suka. gue. Itu Oke. posko angkatan 95. Jadi kita selama kuliah kan gue angkatan 98. Jadi gue keliling. Setiap angkatan itu bikin pos sendiri-sendiri. Di setiap pos itu kita pokoknya dikerjain lah gitu. Nah di 95 gue disiapin pisang, gue disuruh makan. Di sinilah gue berontak. Lu boleh gebukin gue, lu boleh ngapain gue, tapi gak boleh makan gue pisang gitu. Akhirnya mereka menyerah. Oke. Akhirnya gue disuruh dihitung dalam waktu hitungan 5, celana dalam harus ada di kepala. Mas Alex lakukan Iya itu. supaya tidak makan pisang. Juy. Ya kan dulu kan zamannya ospek kan aneh-aneh, ada yang adu bulu ketek. Ya, gitu. Tuh, Mas Alex itu ospek tahun berapa ya? Gue 98 masuk kuliah. Pas zaman-zaman reformasi ya, kan namanya proses transisi. Kan ospek itu berhenti tahun 2000 kayak ya. 2000 udah mulai dihapuskan ospek dari kampus. Iya, iya. Aku masih ada ospek tapi nggak se adu bulu ketek tuh gimana ya? Iya itu. Baik gini-gini, gitu. Iya. Bener Mas? Bener. Enggak, bulu keteknya dicabut. Terus diadu gitu. Bulu ketek lo sama bulu ketek gue diadu gitu. Yang putus duluan siapa? Oh, berarti diikat dong. Hah? Enggak, diadu gini. Bulu keteknya lu cabut, lu tarik. Ya udah diadu aja. Oh, Kuat-kuatan siapa? oh I see. Iya. Iya. Bau bawang ya kan. Ya gitu dah. Nah, jadi kayak misalnya buah pisang yang indah inilah, Mas Alex nggak mau karena dia udah memar-memar. Iya. Dia udah luka. Ya mau bagus juga gue nggak mau. Karena baunya. Iya bau. Kalau misalnya kayak pisang goreng, Gue masih bisa makan tapi tergantung yang jenis masakannya dan rasanya. Jadi kalau rasanya masih pisang banget gue nggak bisa makan. oke, kita Pisang molen gue masih bisa makan. pisang apa? Pisang molen. Pisang molen bisa. Iya. Karena dilapis tepung ya. Tepung. Jadi rasa tepungnya lebih dominan dari rasa pisangnya. Oke. Pisang bakar ditcampurin keju sama coklat gue masih bisa makan. Tapi begitu gue rasa pisangnya dominan gue nggak makan. Karena ada nih, Shiva Rizaldi bilang pisang keju enak loh Mas Alex. Iya bener. Tapi kalau udah kerasa pisangnya, Pokoknya kerasa pisangnya gue nggak makan. berarti Mas Alex nggak bisa nih jadi juri Masterchef nih. Nggak. Ntar kontestannya bikin pisang langsung keluar pulang kamu. Ya udah. Nggak pressure test lagi langsung pulang gitu ya. Iya. Ya. Itu Jadi gua kalau misalnya ini mungkin catatan buat teman-teman Kompas TV yang ada di studio dan juga di rumah ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin sesuatu dari Mas Alex, bawalah pisang. Tentu kalian nggak akan dapat apa-apa. Siapa tahu mau ngospek Mas Alex, nah. Siapa tahu bulu ketek mau diadu. Kan? Banyak kalau ide-ide kayak gitu gue banyak. Banyak ya. Kita tidak usah memulai itu kalau begitu. Ya oke. Sebenarnya kalau ngobrol sama Mas Alex ini kalau udah di balkon nih, nggak di studio gitu ya, obrolannya udah kemana-mana guys. Ini pisang ini udah kemana-mana pasti topiknya, yakin gue. Ini ada pertanyaan dari Yanuyo. Kalian Mas Alex ngajar apa sih di kampus? Ngajar di kampus Mas? Dosen Iya, dirimu? sekarang gue ngajar di UPN. Ngajar Jakarta. UPN Jakarta, Veteran Jakarta. Mata kuliahnya dasar-dasar televisi dan film, terus semester berikutnya dasar-dasar produksi televisi dan film, berikutnya lagi misalnya itu manajemen televisi dan film, jadi seputar televisi dan film. Oh, Pak dosen, baik. Manusia vibes-nya dosen banget. Vibes-nya dosen Iya, banget ya. dosen banget ya. Kayak pengajar gitu Tapi loh. gue paling sadis sih memang dosennya tuh. Oh. Jadi selama online gitu, lagi ngajar online, pokoknya gue mewajibkan mahasiswanya harus on cam. Kalau nggak on cam? Gue remove. Oh, Oh my oke. God, wow. Pernah terjadi? Sering sekali. Jadi gue itu kalau ngajar, gue kasih toleransi. Kan selalu ada, sebelumnya dibuka nih. Gue kasih 15 menit keterlambatan. Begitu 15 menit, langsung gue aktifkan waiting room. Udah gue gak akan masukin. Terus selama jalan, selama gue ngajar, gue akan sambil ngomong, gue akan lihat-lihat tuh layar. Begitu ada yang ketutup, gue remove. Gue remove. Kalau mereka join lagi?
Ya kan nggak bisa. Nggak di approve ya, Nggak nggak akan di approve accept lagi. ya. Berarti auto alpha, Mas. Hah? Auto alpha. Tapi untung lah kalau misalnya tadi aku masih mahasiswa Mas Alex, aku rajin sih. Kenapa? Nggak, kalau aku nggak mungkin kayak Mas Alex akan nge-kick, nggak akan. Karena aku pasti on cam. Narsis anaknya, Pak. Oh iya betul. Kata Haris, do I know you? Killer! Haris yang mana ini ya? Itu bukan Abdul Haris. Tersangka Kanjuruhan. Wah, ini aku tahu nih. Ini juga kerabatnya Mas Alex nih di Kompas nih ya. Haris ya? Bos aku juga. Killer katanya. Anji. Yang dipanggil Anji ya? Haris. Bukan Anji ya. Kan Ji kan gitu kan. Anji namanya. Boleh. Itu urusan kalian berdua deh, Mas. Saya tidak ikutan. Ya. Tadi ada pertanyaan juga ya, tapi kenapa entah di close gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah Apa? ngajarnya di berapa kampus? Cuman di UPN tadi. Ya yang tercatat sekarang UPN. Ya gue ikut program itu kampus mengajar Merdeka ya. Memang mengajar itu jadi satu passion ya. Gue tuh kan seneng sharing sama orang dan sebagainya. Cuman gue kan belum S2. Jadi kalau terus kemudian ada jurusan kampus yang membuka ya udah praktisi gitu. Ada program ini menurut gue sih oke lah. Tapi Mas Alex kalau waktu kecil tuh cita-citanya apa? Dari kecil cita-citanya sebenarnya apa? Kesampean nggak? Maksudku beneran jadi jurnalis? Pilot. Cita-citanya? Pilot. Gue mau jadi penerbang dulu. Jadi waktu SMA kelas 2 naik kelas 3. Jadi penjurusan waktu zaman gue tuh di kelas 3. IPA sama IPS. Kelas 2 nilai gue bisa dua-duanya. Wali kelas itu nanya, kamu mau masuk yang mana gitu. IPA. Kenapa? Karena mau jadi penerbang. Jadi ada dulu gue terinspirasi itu iklan Blue Band. Saya mau jadi penerbang gitu. Tahun berapa sih mungkin? Begitu masuk IPA, nyesel gue, susah ternyata. Untung gue Tapi kan lulus pada akhirnya. Harus lulus. Kuliahnya langsung masuk Politik. Oke. P juga kan, penerbang sama politik. Ya, sama-sama P sih. Iya. Tapi kan kalau P doang nggak sopan, Mas. Dulu kuliah gue mau masuk teknik mesin. Tapi bokap almarhum bilang nggak cocok teknik mesin. Karena gue orangnya bersihan, nggak suka kotor. Oh begitu. Pantesan pisang lebam dia nggak suka Nggak cuy suka. ya. Baik. Jadi dah daripada ini akhirnya ngambil IPC, kan IPA. Biar bisa ngambil jurusan IPS kan, biar IPA-nya masih kepake, gue ngambil IPC. Jurusan pertamanya politik, UI, universitas yang pilihan keduanya hukum, UNS, Surabaya. Pilihan ketiganya teknik mesin, Brawijaya, Malang. Wow. Dan langsung terpilih yang pertama ya? Pertama. Wah keren nih, Pak. Ya karena paling kecil sebenarnya passing grade-nya dibanding yang lain. Tapi kenapa sih Mas Alex tertarik politik? Padahal IPA loh Anda ini. Gue seneng baca buku, gue seneng cerita, sama mungkin tahun 98 tuh konteksnya kan orang lagi hype ya. Soeharto lengser dan lain sebagainya gitu. Jadi waktu gue lulus SMA mau masuk kuliah tuh zamannya demo-demo gede-gedean tuh. Sama teman gue ikut-ikutan ngejarah. Ikut Mas Alex? Iya ngejarah pelek. Oh. Bawa satu pelek mobil. Cuman bisa dapat satu kan. Ya kalau 4 kan berat. Iya dong. Begitu mau jual bingung. Terus temen gue ngambil antena handphone. Bukan handphonenya tapi antenanya doang. Mau jual pokoknya Kayaknya kalian segeblek itulah spesialisasi gitu lah. menjarah onderdil ya? Onderdil. Baiklah. Akhirnya nggak bisa dijual. Begitu baru ini gimana ya jualnya? Sekarang film itu di mana Mas? Ya nggak, udah lupa gue. Waktu itu cuman berhenti di itu aja, di rumah teman taruh aja. Cuma Anyway, tongkrongan. Mas Alex silahkan dimakan kuacinya. Oh Ini iya, kan boleh. Nama programnya kan kuaci time ya? Oh iya. Iya. Bukan Oh, ini pisang time kok. Mesin ya. Mesin ya. Coba ini Nyalain gua dulu baru tahu mesinnya, nih. Oh, nyalain dulu. gimana Nah, tekan aja, layar sentuh. Nah, Tipsnya adalah jangan salah masuk lubang. betul. Betul ya, ini ada ukurannya. Betul. Iya kan? Nah, itu ukurannya apa tuh? Ini kalau gini kekecilan. Pas. Wah, hancur. Wah, jatuh dia. Ini pecah kuacinya. Kecil, walaupun masih bisa dimakan. Masih bisa dimakan. Sekarang kita cari lubang yang pas. Pas. Tadi pas sih, Mas. Wah, aduh kegedean. Iya. Kegedean. Apa lobo gitu. Oh, oke. Ya udah terus ini pertanyaan apa nih kok jadi ngomongin lagi? Nah ini. Aku harus mempersilahkan tamu makan kuaci dulu dong. Oh, oke. Masa tuan rumah nggak gitu ya? Iya. Ini ada komentar dari Popo, wah kalau meeting online harus on cam besok-besok. Hehe. Ya Iya. dong ya Mas ya? Iya. Iya dong. Kalau Mas Alex on cam, semua harus on cam. Kalau Mas Alex off cam, semua on cam. Betul. Kalau aku off cam, Mas Alex on cam. Enggak dong. Kan ada aturan. Apa tuh? Pasal 1, pemimpin tidak pernah salah. Baik, aku udah pernah dengar aturan ini. Baik. Pasal 2, kalau pemimpin salah, ingat pasal 1. Kalau membangkang,
Ingat pasal 1. Pasal 1. Pokoknya harus ingat ya teman-teman, jangan lupa ya. Baik, sekarang kita ada games nih Mas Alex. Ya, Karena kita ya, sudah ya. masuk ke segmen 2 ini, gamesnya namanya adalah bukan missing lirik tapi melanjutkan lagu. Jadi, Oke. Waduh. di dalam gelas ini terdapat kata-kata. Jadi kalau misalnya nanti Mas Alex misalnya dapat kata bebek, nah Mas Alex harus nyanyiin Oke. lagu bebek gitu yang berarti bebek angsa masak di kuali. Aduh, padahal mau itu yang gue mau nyanyiin. Nggak ada di sini bebek. Oh, bebek nggak ada ya? Nggak ada. Oh, iya. Nah, Gua sebentar, disiapin. Jocelyn, nak, tolong dong Ya, pisangnya. Nanti Mas Alex mencium potasium. Kan? Zat yang terdapat dalam pisang. Ya. Mungkin Mas Alex mulai apa aku mulai? Karena aku juga main. Nah, Lu duluan. aku dulu ya. Ya, biar gue ada contohnya. Mas Alex itu band kesukaannya apa sih? Gue. The Police kalau di luar negeri. Lagunya seperti apa sih? Ya itu, Roxanne. Itu doang yang gue tahu. Roxanne. Roxanne. Roxanne kan lagunya Roxanne. Roxanne. Itu refnya itu. Roxanne, you don't have to put your apalah Aku buka dulu, on the red light gitulah. Aku nggak tahu tahun berapa itu ya. Atau every breath you take. Every breath you take. Nah. Oh, I'm watching you itu ya. Ya. Oke. Pergi. Lah kau. Lanjut. Oh, Pergi. gue nyanyi. Oh, enggak, aku cuma nyanyiin bareng lah. Oh. Pas aku semak kembali. Pergi dari hidupku. Semuanya. Bawalah semua Rasa bersalahmu. Lagunya siapa ini? Serina Munaf. Oh gitu. Iya. Aduh. Nih, pergi ada gambar mobilnya lagi ya. Silakan Mas Gue Alex. taunya Sherina itu. Apa? Ini. Film. Kamu pikir, dia pikir. Silakan Mas Alex. Baby. Ah, lagu dari Baby. Waduh. Baby, baby. Itu Ah, gitu ya? itu tuh Pradana tuh. Iya, babynya itu. Gimana emang lagunya? Potong baby. Kalau babynya Justin Bieber tuh baby, baby, itu baby. maksud gua. Oh. Baby, itu maksud gua. Sekali gagal Bener. 100.000 loh. Ya. Oke. Dicatat aja. Berikutnya aku ya. Dipotong insentif. Wah, aduh. Oke, Ray, hahaha. Tanya emang Mas Alex nih loh, ada-ada aja. Ntar kita buka ya punya aku ya. Aduh. Sisi yang ini gue dingin tangannya. Seru loh ini Mas. Esok pasti jumpa. Lagi. Dut, 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 dut. Apaan? Bukan lagu anak indie, Bandanera. Oh. Tau Bandanera nggak? Tahu. Band kan? Iya, 2 orang. Kakaknya Sama. Isyana Saraswati Gue dulu tau gak satu. Bandanera itu kota? Tahu. Kan ada di Netflix ininya, Ya. filmnya. Mas Alex Oke, silakan. gue lagi. Anti bala, beruntung. Ngambil gini juga nih. Aduh. Malah baby tadi ada baby it's you. Yang gue taunya cuma baby. Apaan potong baby ART. angsa? Hah? ART? Oh, heart. Gue dari tadi Inggris mulu ya gue. Memang lagi kan bejo. Aduh, heart apa ya? Heart. Heart. It's heart. Heart apa? Heart hati dong. Iya ya. bukan Apa ya? Apa? Heart you, I know you so well. Oh. Nggak tahu pasti. Tahu. Siapa yang nyanyi? Need you, I need you. Itu. Kok apa? Cowboy? Bukan. Smash. Smash. Ngarang kayak Dika gue beneran ya Mir? Smash. Smash. Tapi nggak ada heartnya deh kayaknya. Orang judul lagunya I Heart You. I heard you. Hah? Heart. Heart. Heart hati. Heart mas. Wah ini. Yang heart. Tuh kata Bara tuh, harti-harti di jalan. Oh ya, itu betul juga tuh. Hati-hati di jalan benar-benar. Mas Alex udah utang 2 nih. Masih lanjut ini. Sampai habis. Buset. Tuh, apa tuh Waduh, jatuh? dia deg-degan. Nggak mati kamera kita ini kan? Giliran aku ya. Dewi. Oh, Dewi. Terima kasih. Aku. Dari tadi gue nyari orang. Aku cinta padamu sampai mati. Ya, Dewi. Tuh, aku tahu semua ini ya. Dewi. Mas Alex silakan. Kenapa aku tahu semua? Karena ini aku yang bikin. Belahlah dadaku. Mati dong. Iya dong.
Bahasa Inggris lagi nih pas ini. Oh kamu. Kamu. Kamulah satu-satunya. Eh. Ya tak mengerti. Aku. Terus? Sa- Mas, itu ada yang aku kaget ada yang ngintip. Gue juga Nah kaget. ini dia yang tadi komen killer katanya Oh, nih. killer ya? Saya. Anji. Haji. Anzi, Zalanda. Ini terakhir Mas Alex ya. Oke. Wah, lewat le, lobok. Salah lo bang. Lalu bang. Tuh lewat lagi. Nah, Oke. komen. No comment, itu sih derita lo. Gak mau tahu. Bagus nih komen nih mas. Tuh. Bener. Terakhir Mas Alex. Akhir nih, mudah-mudahan gak bahasa Inggris nih. Kayaknya sih Indo ya. Love. Oh ya Inggris. Love me all the way. Na. Oh ya. Tua-tua ya lagu gue ya. Makanya oke. Second kick. Maaf Mas Alex. Maafkan aku kali ini saja. Oke. Tapi ngomongin musik Mas Alex. Mas Alex katanya zaman kuliah. Karena kita kan risetnya ini benar kata Mas Alex. Dugaan Mas Kata Alex siapa benar. sih? Mas Harjuno yang tadi katanya Oke. teman Mas Alex ngeband. Ini kan zaman kuliah pernah ngeband dengan nama band apa tadi? Red light. Red Light. Lampu merah. Kalian pernah bikin musik sendiri Mas? Nggak pernah. Bikin lagu sendiri nggak pernah. Jadi cover gitu. Pernah di Iya. kafe-kafe gitu nggak? Sebenarnya ada. Gue masuk band tapi dipecat. Namanya Space Jumper. Itu bikin lagu sendiri. Itu bareng Juno. Karena main bassnya nggak bisa-bisa gue. Gue sampai situ aja. Oh iya Mas Alex basis kan? Iya, sementara yang lain udah makin jago, makin ini gue sama kalau diajak ngumpul kadang-kadang susah. Kan gue orangnya kan belajar banget ya. Gitu. Kalau yang lain kan pada main makanya lulusnya pada lama-lama. Oh iya kan. Oh, Gue ayo kita ngeband. Gue ke perpustakaan dulu Jun. Gue bilang gitu. gue ngerti nih sekarang nih. Berarti Mas Alex ini tipe yang pintar di kelas dan di klub nih, di klubnya gitu, di gengnya. Biasanya kalau yang pintar tuh Dimanfaatin. kayak. Oke, ini ada pertanyaan ini dari. Lanjutin dulu diapain? Biasanya kan kalau yang pintar tuh kayak yang didiskreditkan gitu, kayak yang udahlah gitu loh. Soalnya kan aku kan orangnya nggak pernah pintar, ya kan? Ya amin aku Tapi pintar didiskreditkan juga. Apa? Nggak pintar didiskreditkan Memang juga. karena perihal Nasib yang kayaknya lain itu ya, ya, nasib nasib ya. takdir gitu ya. Ini jahat banget sih Mas Alex nih. Ya. Ini ada pertanyaan dari keranjang kuning, ini kayaknya keranjang kuning mungkin maksudnya Iya, keranjang, ya. Masih keran. bisa main bass, Mas Alex katanya. Ya, yang basic-basic bisa lah. Kayak misalnya, ini bisa berarti, apa? Apa? Gue lagu favorit gue I Will Survive. Oh ini, Gloria Gaynor. Bukan, itu Cake. Yang mana ya? Ref ya? At first I was afraid, I was petrified. Iya. I kept I thinking. will Ya, tapi survive. aslinya Cake. Tapi versi yang Cake. Kalau Oh. sekarang kan banyak banget itu. Iya, I udah will banyak survive. udah banyak di I will remix. survive. Sama lagu-lagu dulu gue anak indies, mungkin anak Britpop lah sebenarnya. Zamannya dulu ada band namanya Pop. Itu ada Disco 2000, Common People, gue suka main bassnya. Lebih tua lagi, The Police. Mas Alex dulu suka nggak beliin majalah-majalah chord gitar? Chord gitar ya? Heeh. Suka. Ya kan zaman-zamannya dulu kan Ya, itu kan suka beli di buku zaman chord gitar. fotokopi gitu. Gue pernah punya satu fotokopi dari temen, chord gitarnya The Beatles, semua lagu-lagu The Beatles dari situ. Apa lagu di Beatles favorit Mas Alex? Lagu favoritnya The Beatles, ya pasti Yesterday biasanya. Yesterday. Oh, sedih ya Pak ya? Ya. Yesterday ya. Yesterday, terus apa namanya, I Feel Fine. Itu nggak tahu. Udah sedih tapi. Terus kemudian ada apa, Hard Day's Night. Hard Day's It's Night. been a hard day's night gitu. Na 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 na. Wah, memang kalau ngomong sama Mas Alex ini kita harus ngebahasnya itu band-band UK gitu loh. Ya kebanyakan itu sih. Ya kan? Nggak UK juga. Band jadul UK lah. UK Green Day, jadul. Green Day, gue juga Green Day pernah Green Day. Gue suka Green Day. Apa judulnya? Green Day itu American Idiot? Ya itu kan udah album yang baru ya. Iya. Kalau gue mulai dari Dookie, gue mulai kenal tuh mulai Basket Case. Duki gimana lagunya? Duki dam. Ya, Duki dam. Duki. Bener. Iya bener. Mana ada? Nah, nggak percaya. Green Day nyanyi lagu Duki dam. Bener. Part itunya terus kemudian diambil sama Cikita Medi. Oh.
Oke, terima kasih loh. Nah, teman-teman kita masih ada satu Dia games belajar lagi. aja deh. Duki-duki dah bener gak sih gitu lagi? Enggak, fake. Teman-teman tolong ya, jangan dicerna banget ya, karena Quality Time ini kan tempatnya kita cuma kayak hahi gitu ya. Jadi jangan terlalu diambil realnya gitu kayak Tiara nih loh, beneran. Iya, terus serius ya, terus serius. Duki-duki dam-dam jadi Green Day. Nah, kita masih ada game lagi nih Mas Alex, namanya adalah Ya. Ever Have I Ever. Ya, Never oke, Have I oke. Ever Ya, ya. wes, wes, Ini wes, wes. Ever Ya, Ever. wes. Dia apa? Nah, nih. Mas Alex pegang satu. Kalau misalnya pernah nanti ditampilin ke kamera pernah. Kalau misalnya nggak pernah, bilangnya nggak pernah gitu ya. Kalau ragu-ragu begini, Iya, ini bimbang. bimbang. Tapi kan hidup nggak boleh bimbang, Mas. Oh betul. Jadi kalau nggak A, ya B gitu. Kalau bimbang beratnya berapa? Timbang. Gue udah deh. Canda Mas, canda. Oke, pernah atau nggak pernah Mas Alex dan Edika makan durian pakai nasi putih? Ya pernah. Gak pernah gua. Gua gak pernah. Makan durian aja nggak pernah ya? Gua makan durian gak pernah, tapi makan pempek pakai nasi putih pernah. Makan mie sering. Tapi pempek pakai nasi memang kan katanya kalau orang Makan di somai Palembang pakai nasi sering. Bakso pakai nasi sering. Indomie pakai nasi Sering, sering. sering. Makan steak pakai nasi. Itu Sering. juga favorit gua, sering. Kok nggak kentang? Ada kentangnya, tambah nasi. Side dish-nya nasi. Ini menjawab pertanyaan Mas Alex sebenarnya. Kenapa ya di gue sekarang buncit gitu? Ah enggak. Udah napas. Wah, Mas Alex badannya proporsional guys. Itu kalau dibuka, wow, jangan kan 6 pack, 12 pack. Tapi saset. Saset. Mohon maaf nih, pakai hemat. Ya kalau aku pernah, karena kalau di Medan somehow orang-orangnya memang makan nasi pakai durian Ya. gitu. Ada kayak pulut durian gitu-gitu ya. Betul. Walaupun kata Tiara aneh ya Tiara ya. Iya. Aneh sih Soalnya sebenarnya. suka durian, Kak. Kau juga suka durian? Iya. Betul. Itu orang-orang Iya, tercela kalau benar-benar. Benar. Oke deh. Oke. Next question. Pernah atau nggak pernah berniat masuk ke partai politik? Nah, Gua nggak pernah. aku juga enggak. Tapi untuk jadi birokrat mungkin gue berminat. Oh, kenapa Mas Alex tidak nggak pernah kepikiran untuk masuk partai politik itu? Kenapa? Kan Anda ini lulusan ilmu politik kayak yang cocok ke lo. Nggak pernah, gue nggak pernah. Gue itu pikirannya ini mengabdi kepada rakyat. Kalau partai politik itu kan bekerja ya, nyari duit di situ. Gue nggak terlalu suka. Kalau aku nggak pernah jujur aja karena kayak nggak ngerti itu. Ngapain aku di partai politik? Kalau aku di sana juga bikin konten medsos, oke lah. Bukan jadi kader, Bener. jadi karyawan gue di sana. Oke, lanjut. Pernah atau nggak pernah dapat mahasiswa atau teman yang nggak sopan? Ya, pernah, no. Nggak pernah pasti. Pernah mahasiswa nggak sopan itu gimana, Mas Alex? Nggak sopan itu. Oh ini teman ya. Kalau mahasiswa kayaknya nggak ada yang berani kayaknya. Ya. Semua sopan. Semua sopan kayaknya. Masalahnya- Karena sebelum itu terjadi udah gue coret duluan kan pasti gitu. Killer. Berarti Mas Alex ini udah killer dari pertemuan pertama juga udah kayak yang lo macam-macam sama gue. Iya ya. Gitu. Kalau gue tuh orangnya mendingan kita clear di awal, ribut di awal ketimbang ribut di belakang, gitu. Jadi ini aturan mainnya, saling mengingatkan. Kalau gue melanggar juga lu tegur gue, gitu. Jadi gue fair aja. Jadi kalau misalnya Mas Alex ini terlambat, ini terus marah ya udah oke. Tapi kan nggak pernah ada ya yang negur gue kan. Tapi yang biasa kan gue tegur gitu ya. Jadi apa? Jadi gue selalu kasih tahu dari awal. Ini aturan mainnya. Begitu lu ngelanggar, ya udah gue udah nggak pakai babi bu lagi sih. Masa kalau teman yang nggak sopan pernah? Oh banyak temen gue kan gue pergaulan gue banyak kan nggak sopan. Iya sih. Agak susah kalau lagi. kalau diomongin di sini gue jadi salah satu orang yang nggak sopan terhadap penonton. Oh. Karena banyak yang nggak sopan. Iya. Kalau gue sopan. Masa sih? Mention. Sopan Sopian. Oh. Penyanyi itu ya. Ya, Sopan Sopian kata Kita sama Sofian, Kak. bintang film sudah almarhum. Nama beneran. Masa penyanyi? Penyanyi siapa itu Sofian? Sofian Wanandi Ada kan penyanyi? itu pengusaha. Mas, ada penyanyi Sofian juga. Nggak ada. Nggak ada. Itu yang itu Ardhito Pramono. Iya loh. Yang sebut jauh. Penyanyi gimana? Aditya Sofyan? Ya. Penyanyi nggak? Ya. Gue nggak kenal Aditya Sofyan. Itu aku tahu yang itu. Yaudah daripada di sini aku dikorek-korek lebih dalam ya kan. Oke, pertanyaan berikutnya. Hostnya manis banget pas Apa sih? senyum. Ini yang membuat gue dingin dari tadi tuh, gue deg-degan gitu. Agak aneh ya, ada cowok dua ngobrol bercanda-bercanda gitu.
saling genit-genit tuh agak aneh gue. Coba Mas Alex senyum dulu ke kamera, senyum. Gue kayak terdakwa itu gak sih? Lagi-lagi diungkit, ya kan? Memang ini pertanyaan nomor 4 ini, bukan pertanyaan nomor 4 Nggak belum deh? pernah ini. Nah, pernah atau nggak pernah ikut demo? Pernah. Gue pernah tapi nggak demonya. Tapi Mas Alex pernah jadi Pernah. peserta demo? Jadi gue masuk kuliah itu kan 98. Nah, demo paling besar yang gue ikuti itu 13 November 1999. Itu apa ya? Waktu itu Wiranto, itu apa ya, gue lupa itu pokoknya aksi mahasiswa yang dudukin setelah yang 98 ya, pasca Soeharto jatuh, terus kemudian Wiranto ngambil alih situasi sebagai Menpangat. Nah, gue ikut tuh November 99. Kalau nggak salah di situ Yunhap meninggal, ditembak. Nah, jadi itu pernah nih, kita kan pakai jaket kuning. Sorry, ini saking semangatnya. Kita pakai jaket kuning, terus tiba-tiba temen gue, kenapa ya ini merah-merah gitu loh, tapi merahnya pindah ke sini jadi sniper dan lain sebagainya gitu. Terus kita demo lagi biasa kan demo diprovokasi, jadi kita nggak disuruh mundur gitu kan, masuk dalam tol DPR tuh di depan. Jadi demo kita datang pakai jaket kuning, masuk di tol, terus ditegat tuh sama tentara Kostrad waktu itu. Lah kan mahasiswa senangnya kan pakai sendal jepit gitu-gitu. Kita diprovokasi, cara provokasi lucu-lucu. Ada sendalnya, kakinya diinjak lah, itu supaya dipancing emosinya gitu. Terus ya udah ricuh di depan DPR MPR tuh sering banget ricuh. Gue seminggu nggak pulang, tidur di Salemba, ikut-ikut. Ya karena gue masih junior, jadi gue dari yang awalnya cuma ditarik-tarik sama senior, karena senior gue kan emang jurusan politik ya, jadi semua rata-rata di mana, di jalan gitu. Terus teman-teman gue dulu di kuliah itu satu kos sama teman-teman SMA semua. Jadi kita kayak nyewa satu rumah, tapi isinya teman-teman SMA semua. Nah, cuman gue doang yang sering nggak ada di kos. Jadi. Nah, Mas Alex itu demonya tanggal berapa? Itu 13 November 99. Happy birthday dong ya, pas ulang tahun. Iya, ya? pas ulang tahun. Oh, jadi hadiah ulang tahunnya yuk Lex demo gitu ada teman-temannya. Itu nyokap gue telepon ke kosan di mana, belum pulang tante, lagi ini. Jadi teman-teman Seminggu nggak pulang tapi. Teman-teman gue nge-backingin semua. Oke. Jadi Astaga. ada satu masa teman-teman gue marah ke gue. Karena waktu itu zaman mahasiswa diculik-culikin dari kos. Jadi kosnya ditandain, kosnya aktivis gitu. Ternyata pas besoknya teman-teman gue pulang, kok kosan kita ditandain silang merah? Ternyata itu ukuran jalan. Jadi ada orang ngukur jalan. Tapi seru Aku ya. udah deg-degan itu taman itu. Tiba-tiba hilang gitu. Mas Alex kan 98 itu maba ya jatuhnya, mahasiswa Mahasiswa baru dong. ya. Itu masuk kuliah itu bulan 8. Gue masuk itu kan September ya, Agustus masuk ya. Oh, berarti waktu yang Mei 98 Udah lewat. belum Nah, jadi gue waktu mahasiswa. Mei 98 itu itu udah lulus SMA, itu lagi zaman mau masuk kuliah nungguin. Jadi gue sering main di SMA aja. Oke. Nah, Mas Alex bilang tadi kalau ngekos. Ya, Emang ya. Mas Alex aslinya mana? Kenapa Gue ngekos? Jakarta, tapi kan ininya di Depok. Oh, biar nggak capek pulang gitu Ya, ya. Jadi gue naik. ngekos sampai lulus kuliah. Setelah lulus? Setelah lulus nggak ngekos. Dia pulang pergi, tapi tetap main di Depok. Ya pulang, terus ya kerja itu kan. Ya, Kerjaan, ya, dapat jadi kerjaan, kantornya di penulis. Tendean. Oh. Habis itu pindah. Nah, gue terusin tuh. Belum di sini ya. Tadi ngobrolnya over air ya. Jadi nggak jadi deh. Yang mana? Yang tadi jadi wartawan pertama kali. Terus gue tiba-tiba ngomong gue kan ya. Salah kan. Ya itu kan tadi. Dia tadi ya. Nah itu nggak. Tapi maksud gue ada poin di situ. Kenapa gue akhirnya terjebak menjadi wartawan itu. Karena gue 5 tahun bekerja itu pernah apply. Wah, gue rasa gue capek juga ya jadi begini ya. Nggak ada libur Sabtu Minggu, jadi nongkrong juga beda sendiri lah, jadi abnormal. Jadi wartawan tuh kan jadi abnormal ya. Nah, jadi gue apply kemana-mana, mau pindah pekerjaan. Tapi yang waktu itu yang respon malah SCTV, Kontan gitu ya. Akhirnya gue balik-balik lagi. Kontan, bukan spontan. Mantap nih, korek nih, bagus Mas. Kontan. Ya. Jadi waktu itu akhirnya memilih untuk ke SCTV. SCTV. Oh, setelah SCTV baru ke Kompas. Enggak, sebelumnya Kontan dulu. Kontan dulu. Kontan dulu. Berapa lama? 2 bulan. Rubrik apa? Kontan dulu waktu itu masih berdiri koran Kontan awal. Koran Kontan di awal, terus gue pindah ke SCTV. SCTV 4 tahun gue di SCTV, 2 tahun ngerjain program investigasi lah. Namanya Sigi 30 menit. Iya, aku nonton lagi. Itu. Terus di situ
ya jalan-jalan sambil gangguin periuk nasi orang ya kan. Iya, Sama iya, iya. investigasi Iya, kan, iya, penyelundupan ini lah. Sigi itu begitu. sidak investigasi nggak sih? Sigi itu bahasa ini ya, bahasa serapan dari Melayu kalau nggak salah. Sigi itu menyigi itu sebenarnya Oh, itu bahasa Melayu. Iya. Mungkin ya kalau nggak salah. Tapi kayaknya itu bahasa serapan deh KBBI. Terus akhirnya pindah ke Kompas tuh tahun Tahun 2011. oh 2011. Juli 2011. Berarti happy 12 years work anniversary Mas Ya. Alex. Tepuk tangan dong. Lama ya. Udah lama nih, udah lama. Iya, udah lama juga ya. Senior banget Anda. Di koran, di Kompas. Yang Kompas. lebih senior lagi teman saya yang namanya Anji tadi. Oh. Itu bahkan dia Anji Mahardiansyah. Itu Iya. bahkan sebelum TV berada, ada Kompas TV dia udah ada duluan. Wah. Jadi- belum ada TV-nya udah ada orangnya. Benar. Jadi kalau Kompas TV ini manusia ketemu Haris itu, Anji Haris itu sungkem dia. Sungkem. Kakak karena Lebih senior. Lebih senior. Iya, benar ya. Itu. Lebih senior. Tapi Mas Alex juga lebih senior bukan? Oh, bukan ya, enggak ya. Senior umur doang gua. iya, Tapi iya, kalau senior pekerjaan kan dia. Oke deh, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Pernah atau enggak pernah Wah, gila. dipatok ular? Udah gila nih mainnya di mana ya? Gak pernah lah. Patok ular. Enggak pernah dipatok ular. Nggak pernah, karena kan ularnya di kita. Sebenarnya pertanyaan ini untuk mancing Ular kasur. inner soul-nya Mas Alex ini. Enggak, kalau matok iya. Oh, baik. Dan itu paling bahaya. Ularnya ular apa ya kalau boleh tahu? Ular kasur. Sanca, kobra, Ular kasur. ular kasur. Oke, habis ini kita langsung cek, kita bikin VOD tentang spesies ular kasur. Berikutnya, pernah atau nggak pernah kena marah karena kesalahan tim? Sering. Iya, ini nasib ini sering nih. Tiba-tiba salah nulis judul gitu, gue dipanggil pasti Terakhir dipanggil. kapan tuh kena marah? Kayaknya baru minggu lalu kayaknya ya. Sering pokoknya sering. Tapi kan kalian nggak tahu aja kan? Ya enggak lah, orang kami yang dimarahin Mas Alex. Iya. Itu berarti gue udah dimarahin terus. Iya. Biasa kalau kita kena marah, Mas Alex juga kena marah tuh biasa Ya, tuh. itu namanya terstruktur dan sistematis. Berarti berhasil dong. Iya, ya iya, kan? iya. Mas ada nggak pertanyaannya nih? Siapa tadi? Kayaknya ada 7 pertanyaan deh. Oh, iya, Ya, hostnya manis iya, mulu dari makasih. tadi. Heeh. Habis sudah katanya. Habis sudah, ya. Pernah atau nggak pernah Mas Alex? Apanya? Makan bubur diaduk. Gua termasuk bubur yang diaduk. Gua nggak pernah makan bubur nggak diaduk. Kenapa Anda aduk? Lebih campur rasanya, lebih kompleks, lebih utuh gitu loh. Kan kalau lu bubur nggak diaduk, dapat cakwenya doang rasanya. Ya kan spesial. Jadi kita mencicipi tiap daerah biar cita rasanya itu berbeda setiap suapan. Nah, tetap gua aduk. Wah, bener ya ternyata ya. Ternyata masalah bubur aja bisa bikin orang pecah belah loh Mas Alex. Enggak sih, gua biasa aja. Yain apa sih? Enggak, Kita biasa soalnya, aja. soalnya tuh mau bridging ke conclusion. Wah, Jadi biasa gimana? aja sih. Oke deh, Mas Alex ya. Kalau ngelihat perjalanannya Mas Alex tadi tuh panjang banget dari dia zaman-zaman menjadi wartawan di majalah In Flight Magazine. In Flight Magazine sampai sekarang itu sungguh luar biasa. Kita boleh tepuk tangan sekali lagi. Yang luar biasa Mas Alex Sanggar Wibisono. Ya. Ingat teman-teman, pesan yang kita petik hari ini apa? Panggillah Mas Alex saat dia di kantor. Kalau Anda keluarganya panggil dia Mas Wibi. Kalau misalnya Anda, apalagi tadi Mas panggilannya? Bejo. Itu pasti Itu teman sekolah dan kuliah. SMA dan kuliah. SMA dan kuliahnya seperti itu. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup acara ini. Anda zodiaknya apa? Scorpio. Tuh kan, red flag. Nah, jadi buat teman-teman, di luar sana yang punya red flag sama Scorpio, Mas Alex adalah salah satu Scorpio. Ya. Mas Alex sebelum ditutup juga nih, ternyata ada pertanyaan titipan. Mas Alex kesan dong ngobrol-ngobrol di Coach Time gimana hari ini, seru nggak? Seru. Terima kasih. Mantap, Dik. Ya, tapi habis ini di belakang layar, Dik evaluasi ya, habis ini. Iya. Ini kan selalu berbeda itu. Ada iya. teori namanya teori dramaturgi. Artinya? Dramaturgi. Itu Irving Goffman namanya. Oke. Aduh, dikuliahin lagi gue. Aduh, soalnya pernah nih kejadiannya. Dikuliahin sejam ditanya. Ini 4 berita nih, yang mana Tapi duluan? kan lu gila lo ya. Gue tanya waktu itu, kenapa Ya, Dik? mulai Lu lagi. harus nayangin berita Kanjuruhan gitu kan? Atau gue kasih tahu waktu itu gue kasih pilihan. Mana yang ditayangin duluan? Misalnya Jokowi ngeresmiin IKN, terus ada orang gila ditusuk di HI, ada gunung meletus. Masih Dia ingat lagi, bingung. benar-benar pertanyaan Dia itu. bingung. Iya benar pertanyaan itu. Ya maksudnya kayak, iya cuman waktu itu kayak 1 jam loh Mas Alex. Iya ya. Oke yang takut. Kayak udah lama gak kuliah, tiba-tiba harus kuliah lagi. Dan gitu pagi-pagi lagi ya.
Pagi-pagi lagi Mas. Jadi kayak what a good things to start a day gitu ya. Nanti malam acara Ica di Amin. Oh iya teman-teman Oh sekalian iya, mau betul. mengingatkan ya, hari ini juga tayang pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Eksklusif. Barat. Eksklusif hanya di Kompas TV ya. Di Rossi. Ada di Rossi wawancara dengan Richard Eliezer. Yang mana ini? Di Rossi jam 20.30 eksklusif Jam di Kompas. 20.30 ya, eksklusif di Kompas TV gitu ya. Oke, baiklah. Sampai ketemu nanti malam teman-teman. Kita nonton bareng Kompas TV ya. Pokoknya tetap follow, tetap subscribe semua sosial media Kompas TV, YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, apapun itu. Ya teman-teman, dan jangan lupa untuk terus pantengin live-nya. Setiap hari Kamis akan ada live. Kalau nggak Quality Time, ya Pretty News. Anyway, terima kasih Mas Alex sudah join Thank you, hari ini. thank you semuanya. Sehat selalu ya Mas Alex ya. Sama-sama. Total banget loh. Hari ini ke kantor cuma untuk live Quality Time Ya. doang. Kalau gitu saya Dika pamit, beserta kru yang bertugas juga pamit. Sampai jumpa guys.